Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat sehingga kita bisa menuju ke masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul Esensi Malu dalam Kehidupan. Rasulullah SAW sabda, "Istahyu minallahi haqqal haya'i." Qalu, "Inna nastahyi ya Rasulullah." Qala, "Laisa dzalik, walakin man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfadhir ra'sa wa ma hawa wal yahfadhil batan wa ma wa'a wal yadhkur al mauta wal bila wa man aradal akhirah taraka zinatud dunya wa man fa'ala dzalik faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya." Yang artinya, hendaklah kalian benar-benar merasa malu kepada Allah azza wa jalla. Para sahabat menjawab, "Kami sudah merasa malu ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Bukan itu maksudnya, akan tetapi barang siapa yang benar-benar merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia harus menjaga kepada kepala beserta isinya, menjaga perut beserta isinya, dan dia terus mengingatkan kematian. Orang yang mengingatkan akhirat, dia pasti akan meninggalkan keindahan dunia. Barang siapa melakukan ini, berarti dia benar-benar merasa malu kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Pelajaran yang terdapat dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan dengan gamblang tentang sifat orang yang dalam lubuk hatinya tertanam rasa malu kepada Azza wa Jalla, yaitu dia terus berusaha menjaga seluruh anggota tubuhnya agar tidak berbuat dosa dan maksiat, senantiasa ingat kematian, tidak punya keinginan yang muluk-muluk terhadap dunia, dan tidak terlena dengan nafsu syahwatnya. Orang yang merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, baik saat sendiri maupun di tengah keramaian. Rasa malu seperti masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebuah rasa yang merupakan buah dari ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Rasa malu yang muncul karena menyadari keagungan dan kedekatan Allah Azza wa Jalla. Rasa malu yang timbul karena tahu Allah Azza wa Jalla yang tersembunyi dalam hati. Rasa malu seperti inilah yang masuk dalam bagian iman tertinggi, bahkan menempati derajat ihsan tertinggi. Lebih jauh, di samping rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, kita juga harus memiliki sifat malu kepada manusia. Rasa malu ini akan mencegah kita dari perbuatan yang tidak layak dan tercela. Rasa malu ini mencegah kita dari perbuatan yang tidak layak dan tercela. Oleh karena itu, orang yang memiliki rasa malu tidak akan menyeret dirinya untuk menjadi tukang tercela, penyebar fitnah, tukang gunjing, dan berbagainya. Kesimpulannya adalah rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla akan mencegah seseorang dari kerusakan batin, sedangkan rasa malu kepada manusia akan mencegah dari kerusakan lahirnya. Dengan demikian, dia akan menjadi orang yang baik secara lahir dan batin, dan akan tetap baik
ketika sendiri maupun di tengah ramaian. Mulai seperti inilah yang merupakan bagian dari iman. Ibnu Qayyim rahimahullah berpesan, kadar merasa malu seseorang sangat tergantung dengan kadar hidupnya. Sedikit rasa malu merupakan indikasi hati dan ruhnya telah mati. Semakin hidup hati seseorang, maka rasa malu akan semakin sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk masuk untuk makan tanpa menunggu waktu masak. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 53. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya ya Allah, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.